Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget secara emosional, tapi bingung alasannya apa? Bukan karena kerjaan numpuk, bukan karena tugas kuliah yang mepet deadline, tapi ada rasa kosong, jenuh, bahkan mudah banget marah atau nangis tanpa sebab yang jelas. Nah, bisa jadi, itu bukan sekadar lelah biasa, tapi tanda-tanda kamu mengalami burnout emosional. Selama ini, burnout selalu dikaitkan sama dunia kerja. Padahal, capek yang merusak kesehatan mental bisa datang dari mana aja. Dari hubungan, ekspektasi diri sendiri, dinamika keluarga, sampai tekanan sosial yang gak kelihatan tapi bikin sesak. Yuk, kita bahas bareng-bareng soal burnout emosional ini. Karena mengenali luka itu, langkah awal buat sembuh. Burnout emosional adalah kondisi kelelahan mental yang terjadi ketika kamu terlalu sering menahan atau menghadapi tekanan emosional tanpa jeda atau pemulihan yang cukup. Jadi, ini bukan cuma tentang capek fisik atau kerjaan kantor. Ini tentang kelelahan batin, karena emosi yang terus-terusan terkuras. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, burnout emosional bisa bikin kamu merasa habis. Kayak nggak punya tenaga buat ngerasain apa-apa lagi, baik itu sedih, marah, atau senang jadi datar. Kayak hidup numpang lewat. Fakta ilmiahnya, penelitian oleh Maslow dan Leiter 2016, menyebut bahwa burnout terdiri dari 3 komponen utama: kelelahan emosional, depersonalisasi yaitu rasa terlepas dari diri atau orang lain, dan rendahnya pencapaian pribadi. Jadi, kelelahan emosi adalah inti dari burnout itu sendiri. Bedanya sama stres biasa. Kita semua pasti pernah stres, tapi burnout emosional beda levelnya. Kalau stres, kamu masih punya harapan bahwa semua bisa dikontrol. Tapi saat burnout, kamu ngerasa putus asa, kayak udah nggak ada jalan keluar lagi. Pernahkah punya pasangan, teman, atau keluarga yang selalu minta pengertian, tapi nggak pernah ngasih balik? Kamu jadi tempat sampah emosi mereka. Dikit-dikit curhat, drama, minta solusi. Tapi giliran kamu down, nggak ada yang peduli. Lama-lama, ini bisa bikin kamu capek secara emosional. Penelitian dari Jurnal Psikologi Kesehatan 2019 menunjukkan bahwa hubungan interpersonal yang toksik bisa memicu kelelahan emosi dan meningkatkan risiko depresi. Hal selanjutnya yang bisa menyebabkan burnout yaitu perfeksionisme dan tekanan dari diri sendiri. Kamu pengen semuanya sempurna, ngerasa gagal kalau nggak sesuai ekspektasi. Lama-lama, kamu jadi terlalu keras sama diri sendiri, terjebak di siklus belum cukup baik. Menurut Dr. Brené Brown, perfeksionisme bukan tentang berusaha jadi lebih baik, tapi tentang ketakutan akan penilaian orang lain. Kalau kamu terlalu banyak berempati juga bisa sebagai faktor yang menyebabkan burnout. Ini sering terjadi pada orang yang empatinya tinggi. Kamu terlalu banyak nyerap emosi orang lain. Tanpa sadar, kamu ikut capek, bahkan trauma. Disebut juga sebagai compassion fatigue. Sebuah studi dari Jurnal Psikologi Sosial 2020 menyebut, empati yang gak diimbangi dengan batasan bisa bikin kamu mengalami kelelahan emosional. Kamu bingung, aku ini siapa sih? Maunya apa? Atau hidupku kok gini-gini aja? Keresahan eksistensial ini bisa mengikis energi mental secara perlahan. Hal lainnya yang juga dapat menyebabkan burnout adalah tuntutan media sosial, tekanan keluarga, bahkan budaya yang selalu nyuruh kita harus kuat. Bisa jadi penyebab burnout emosional. Kita jadi takut kelihatan lemah, padahal udah lelah banget. Tanda-tanda kamu lagi burnout emosional. Kadang kita nggak sadar kalau kita udah burnout. Tapi tubuh dan pikiran ngasih sinyal kok. Nggak tertarik lagi ngelakuin hal-hal yang dulu kamu suka. Ngerasa hampa, kosong dan mati rasa. Susah konsentrasi, mudah lupa, emosi meledak-ledak, atau malah datar banget. Sering sakit kepala, otot tegang, atau gangguan pencernaan. Males ngobrol, atau ketemu orang. Merasa pengen ngilang sejenak dari semua orang. Kalau kamu ngerasain beberapa dari ini selama lebih dari 2 minggu, bisa jadi kamu lagi burnout emosional. Apa yang terjadi di otak saat burnout emosional? Saat burnout emosional terjadi, bagian otak yang namanya amigdala, yaitu pengatur respons stres, jadi overaktif. Otak kamu terus-terusan siaga, seolah-olah bahaya terus mengintai. Akibatnya, hormon stres kayak kortisol terus diproduksi. Inilah yang bikin kamu gampang panik, cemas, bahkan susah tidur. Studi dari Neuroscience dan Biobehavioral Reviews 2021 menemukan bahwa burnout bisa menyebabkan penurunan volume materi abu-abu di otak, bagian yang penting buat memproses emosi dan memori. Cara mengatasi burnout emosional.
Langkah pertama adalah sadar, jujur ke diri sendiri bahwa kamu sedang kelelahan. Jangan dipaksa sok kuat atau pura-pura nggak apa-apa. Aku capek, dan itu valid. Kalimat ini bisa jadi mantra harian kamu. Alih-alih menahan emosi, belajar untuk mengenalinya dan melepaskannya secara sehat. Nulis jurnal, ngomong sama orang terpercaya, atau menangis kalau memang perlu. Penelitian dari Emotion 2020 menyebutkan bahwa menangis bisa membantu menurunkan kortisol, hormon stres, dan memicu oksitosin, hormon ketenangan. Kamu nggak harus selalu bermanfaat, kuat, dan positif. Kadang yang kamu butuhin cuma diam dan istirahat. Revisi ekspektasi hidup kamu, bukan hidupnya. Mulai belajar bilang enggak ke hal-hal yang bikin kamu lelah. Enggak semua orang berhak atas energi kamu. Pilih mana yang pantas kamu beri waktu dan perhatian. Kemudian, kamu juga bisa prioritaskan waktu untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah. Bikin waktu buat hal-hal yang kamu nikmati, sekecil apapun itu. Semisal, jalan kaki sambil dengerin lagu, masak makanan favorit, nonton film sendirian, atau menyendiri di tempat yang kamu suka. Mengurangi paparan media sosial juga bisa membantu kita mengatasi burnout. Kadang yang bikin burnout bukan hidup kita, tapi perbandingan terus-menerus dengan orang lain. Coba detox digital. Boleh banget uninstall sementara. Kalau bisa, cari terapis atau konselor yang bisa bantu kamu mengurai benang kusut di dalam diri. Kalau belum memungkinkan, ngobrol sama sahabat yang suportif pun bisa jadi awal. Kita dapat mencegah burnout emosional. Kamu bisa membangun rutinitas yang stabil dan lembut buat diri sendiri. Bikin emotional check-in mingguan. Apa yang aku rasakan hari ini? Apa yang aku butuhkan? Pelajari self-compassion. Kasih kebaikan ke diri sendiri, bukan cuma ke orang lain. Jangan merasa bersalah kalau butuh istirahat. Kurangi multitasking. Mulai hidup lebih mindful. Cintai proses, bukan hasilnya aja. Terakhir, kamu nggak sendiri. Burnout emosional itu nyata. Dan kamu nggak aneh kalau ngerasainnya. Nggak harus kerja kantoran 9 to 5 dulu. Baru kamu punya hak untuk lelah. Menjaga kesehatan mental itu tanggung jawab semua orang termasuk kamu. Dan itu dimulai dengan keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri. Kalau kamu lagi dalam fase ini, ambil jarak dari hal-hal yang bikin kamu sesak. Lalu mulai lagi dengan versi kamu yang lebih jujur dan lebih tenang.